Nah, sudah. Terima kasih ya, tadi sudah diingetin Mbak Kisha. Nah, kecepatan itu dari suatu tempat menuju ke tempat tertentu. Itu dinamakan kecepatan rata-rata. Nah, kecepatan merupakan suatu ukuran yang menunjukkan seberapa cepat sebuah benda itu berpindah tempat. Jadi dia ada di dalam jarak dan juga waktu tertentu. Jadi diingat-ingat untuk rumus kecepatan, yaitu K sama dengan JW atau segitiga KJW ya. Nah, ini segitiganya JKW. Oke, diingat-ingat untuk rumus ini, rumus kecepatan. Jadi K itu adalah kecepatan, J itu adalah jarak, dan W itu adalah waktu. Ya, diingat-ingat untuk rumus kecepatan ini. K, J, K, W. Jarak sama dengan K kali W. Kalau nyari K berarti J bagi W. Kalau nyari W berarti J per K. Ya, ditutup salah satu kalau mau nyari salah satunya. Kalau nyari K berarti K yang ditutup. Kalau nyari J, J yang ditutup. Kalau nyari W, W yang ditutup. Gitu ya. Lanjut ke kecepatan itu adalah besaran yang menyatakan seberapa cepat sebuah benda berpindah dari satu titik ke titik lainnya. Jadi satuannya itu bisa kilometer per jam, atau meter per menit, ataupun meter per detik, tergantung soalnya dan maunya soal itu apa. Kalau maunya kilometer per jam, berarti dijawabnya kilometer per jam. Kalau meter per menit, ya meter per menit. Itu ya. Ingat-ingat kalau nyari rumusnya berarti kalau yang dicari K yang ditutup berarti J per W. Kalau cari yang W berarti W ditutup berarti J per K. Gitu. Nah, lanjut ke contoh soal. Yang pertama ini ada Dimas. Dimas itu mengendarai sepeda motor selama 2 jam 30 menit. Dengan kecepatan rata-rata 48 km per jam. Nah, berapa kilometer jarak yang ditempuh Dimas? Pertanyaannya adalah kilometer. Nah, itu diketahui adalah waktunya 2 jam 30 menit. Atau setara dengan 2,5 jam. Ya. Terus, atau 2,5 jam. Jadi waktunya itu kalau dia menit, harus diubah ke jam. Karena ini kan dia kilometer per jam ya, jadi diubah ke jam. Kemudian kecepatannya kita dapat 48 km per jam. Yang ditanyakan adalah jarak. Berarti yang J kita tutup pakai tangan. Sret, jadinya tinggal K sama W. K sama W ini adalah dikali. Ya, K sama W dikali. Jadi J sama dengan K kali W. J-nya 48, terus W-nya tadi adalah 2,5. Ya, kan tadi setengahnya sudah dijadikan jam. Setengah jam itu adalah sama dengan 2,5 jam, ya, 2,5 jam. Jadi 48 tinggal dikali 2,5. Hasilnya adalah 120 km. Tuh, jadi jarak yang ditempuh Dimas adalah 120 km. Tuh, kalau jarak yang ditanyakan. Nah, sekarang coba yang ini. Kira-kira bisa nggak? Ayah dengan kecepatan rata-ratanya 40 km per jam. Ia berangkat dari Yogyakarta pukul 6.30. Dicoba ya, ini.
Ia berangkat dari Yogyakarta pukul 6.30 dan sampai di Solo pukul 8. Berapa kilometer jarak yang telah ditempuh oleh ayah? Kira-kira gimana? Ada yang tahu enggak? Kita nyari jaraknya, berarti diketahui kecepatannya adalah 40 km per jam. Ditulis di situ, diketahui kecepatan 40 km per jam. Kemudian, karena waktunya ini adalah berbentuk jam, jadi waktunya dicari dulu. Dari jam 6.30 menuju ke 8.00. Berarti kira-kira berapa jam itu ya? Ada yang tahu enggak kira-kira itu berapa jam? Nol 8.00 dikurangi 6.30. Waktu sudah sampai dikurangi waktu awal berangkat. Nanti akan diketahui jamnya, ada berapa jam dia. 2 jam setengah. Betul nggak 2 jam setengah? Tadi siapa tadi Mbak Naila menjawab tadi 2 jam setengah. 08.00 dikurangi 06.30. Waktu sampai dikurangi waktu berangkat. Jadi 08.00 dikurangi 06.30 nanti akan diketahui waktunya. Kemudian kalau sudah diketahui waktunya, maka tinggal dicari jarak. Jarak rumusnya tadi apa? DKW. J-nya di atas, K-nya di samping kiri, W di samping kanan. Kalau nyari J, berarti J-nya ditutup. Berarti rumusnya J sama W. J sama W. Kalau sudah diketahui jamnya, berarti tinggal dicari jaraknya. Diketahui di situ kecepatan 40. Terus jamnya berarti 08.00 dikurangi 06.30. Jarak sama dengan, ada yang sudah tahu jawabannya berapa? Seratus kilometer. Mbak Naila menjawab 100 kilometer. Yang lainnya menjawab berapa? Jawaban yang lain, Mbak Naila tadi menjawab 100 km. Kira-kira jawaban yang lainnya berapa? Kilometer, Mas Faiz. Semuanya sama, 100 kilo. Mbak Nabila juga 100 kilometer. Oke, kita coba ya. Lihat jawabannya, apakah 100 kilo? Nah, ini ya. Jadi, tadi itu diketahui kan K-nya
Kecepatannya adalah 40 km per jam. Lama perjalanannya itu adalah dari jam 6.30 ke jam 8 ya. Jadi di situ 08.00 dikurangi 06.30. Kan 00 ini nggak bisa dikurangi 30, berarti pinjem 1 jam. 1 jam adalah 60 menit. Jadi 60 dikurangi 30, hasilnya 30. Kemudian ini tadi kan sudah dikurangi 1 angka, jadi tinggal 7 jam. 7 dikurangi 6 jam, hasilnya adalah 1. Jadi ini adalah 1 jam titik 30 menit atau sama dengan 1,5 jam. Ya, ini 1 jam 30 menit atau sama dengan 1,5 jam. Jadi kita masukkan ke rumus jarak sama dengan kecepatan kali waktu. 40 km per jam dikali 1,5 jam. Hasilnya adalah 60 km. Gitu. Tadi banyak yang salah di yang jamnya ya. Jadi jamnya itu dicari dari waktu tiba dikurangi waktu berangkat ya. Waktu tiba dikurangi waktu berangkat. Gitu. Nah, ini adalah contoh soal kedua. Jarak rumah Fani ke rumah Firda adalah 100 km. Jarak tersebut ditempuh oleh Fani dengan sepeda motor berkecepatan rata-rata 40 km per jam. Nah, berapa jam waktu yang dibutuhkan Fani agar sampai di rumah Firda? Diketahui jaraknya 100 km, kecepatannya 40 km, yang ditanyakan waktu. Jadi, waktu sama dengan jarak bagi kecepatan. Terus, didapatkan waktunya 100, kecepatan 40. Jadi, tinggal dibagi. 100 dibagi 40, hasilnya 2,5 jam. Gitu, ya. Coba yang ini. Joni adalah seorang pembalap sepeda. Dia mengayuh sepeda dengan kecepatan 3 meter per detik. Berapa waktu tempuh Joni untuk mencapai jarak 120 meter? Coba dihitung dulu. Di situ yang diketahui adalah kecepatannya 3 meter per detik. Dan jaraknya 120 meter. Jadi waktu yang ditempuh berapa? Diketahui kecepatan sama jarak. Jadi tinggal nyari waktunya. Pakai rumus JKW tadi. Coba. Ayo semuanya nyoba ya. Kecepatannya diketahui 3 meter per detik. Jaraknya diketahui 120 meter. Jadi waktu yang ditempuh berapa? Tinggal dimasukkan ke rumus. Rumusnya adalah JKW.
Ya, ada yang sudah dapat jawabannya? 40, 40, 30, 40. Oke, kita coba lihat. Ya. Bagaimana? Nah, ini ya jawabannya. Yang diketahui tadi adalah jaraknya 120, kecepatannya 3 meter. Kemudian tinggal kita masukkan, yang ditanyakan adalah W, waktunya. Jadi waktunya ditutup, kemudian J bagi K. Jarak dibagi kecepatan, 120 dibagi 3. Hasilnya 40 detik. Gitu, selesai ya. Nah, sekarang coba yang ini. Sam berangkat ke sekolah sepeda. Jarak rumahnya Sam ke sekolah itu 300 meter dan ditempuh dalam waktu 15 menit. Berapa kecepatan sepeda yang dikendarai Sam? Ayo ditanya, dijawab dulu ini. Ditulis di situ kecepatannya, jaraknya adalah 300 meter. Waktunya adalah 15 menit. Berarti ditanyakan kecepatannya. Gimana rumusnya? Ayo coba dihitung. Coba dihitung ini. Ada berapa kira-kira? Jadi kalau misalnya mau jawab itu dikasih yang namanya diketahui yang diketahui itu apa, kemudian yang ditanyakan apanya. Jadi kalau mau jawab nggak bingung, nggak berantakan ya. Ini ada yang menjawab 30. 30, 20, 20, 20. Oke, kita coba lihat jawabannya adalah, nah, Sam itu berangkat 300 meter jaraknya. Terus waktunya dia berangkat itu cuma 15 menit. Nah, 15 menit berarti yang ditanyakan adalah kecepatan. Nah, kecepatannya ditutup berarti tinggal J bagi W. Jarak dibagi waktu 300 bagi 15 adalah 20 menit. Jadi 20 meter per menit itu kecepatannya. Kalau waktu itu biasanya cuma 15 menit kita cek. Kalau jarak 300 meter, satuannya, kalau kecepatan itu pasti meter per menit ini. Ininya digabung meter per menit. Kalau jarak hanya meternya ini saja. Gitu. Selanjutnya. Lagi. Lagi, iya ada lagi. Cepat, tidak sabar, Ini, ayo coba dikerjakan. Ayah mengendarai mobil ke rumah nenek dengan kecepatan 32 km per jam. Diketahui, ditulis di situ, diketahui kecepatannya 32 km per jam.
Jika ayah sampai di rumah nenek dalam waktu 3 jam, berarti W sama dengan 3, maka jarak yang ditempuh, ditanyakan jaraknya. Mana rumusnya ini? Diketahui kecepatan sama waktunya. Berarti yang ditanyakan jarak. Jadi jaraknya yang ditutup pakai tangan. Jadi rumusnya apa? ...96 kilometer. Kita coba lihat jawabannya. Ya, ayah mengendarai mobil ke rumah nenek dengan kecepatan 30 km per jam. Jika ayah sampai di rumah nenek dalam waktu 3 jam, maka jarak yang ditempuh ayah adalah C sama dengan K kali W. Jadi 32 kali 3, hasilnya adalah 95. Selanjutnya, nih, Budi ingin berpergian dari kota A menuju ke kota B menggunakan sepeda motor. Jarak dari kota A ke kota B itu adalah 90 km. Budi mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan 30 km per jam. Berapakah waktu tempuh untuk bisa sampai ke kota B? Ada yang bisa nggak ini? Ayo dicermati soalnya. Dua jam, 3 jam, 3 jam. Ada yang lain? Jam, 3 jam. Apakah 3 jam semua? Ini yang belum jawab siapa ini? Kita coba ya. Kita coba lihat jawabannya. Nah, Budi ingin berpergian dari kota A menuju kota B menggunakan sepeda motor. Jarak dari kota A ke kota B adalah 90 km. Budi mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan 30 km per jam. Waktunya berarti yang ditanyakan adalah W, waktu. Jadi J per K, 90 bagi 30. Hasilnya 3 jam. Oke, sudah bisa semua ya. Selanjutnya ini coba nanti Ustazah mau tunjuk orang.
Bisa nggak ini? Jarak rumah Ari ke sekolah 4 kilometer. Ari ke sekolah naik sepeda dengan kecepatan 250 meter per menit. Berapa menit Ari sampai di sekolah? Dilihat di situ satuannya. Dilihat di situ satuannya. Bentar. Ustazah mau nunjuk orang dulu. Saya kira siapa ya yang mau ditunjuk? Bu. Ayo semuanya ngitung. Dilihat satuannya. Di situ yang di jarak itu ada berapa kilometer. Terus kalau di kecepatan ada meter per menit. Nah, berarti ada yang diubah dulu kan di situ. Mas Dikri kok sudah jawab? Tadi sudah dijawab ya sama Zikri. Nah, oke. Ditunjuk ya, Us. Dikirain sama-sama. Semuanya jadi jawabannya 16 menit. Itu enggak kira-kira?
Waktu adalah W sama dengan jaraknya kan 4 km, sedangkan kecepatannya adalah 250 meter per menit. Jadi jaraknya dijadikan menit. Empat kali kilometer ke meter turun 3. Jadi dikali 4.000. Berarti di sini ditulis 4.000 dibagi 250. Hasilnya 16 menit. Ini ya, berarti jawabannya benar ya. 16 menit ya. Oke. Oke, selanjutnya putus. ada soal kedua. Aku nggak bisa, bentar ya. Nah, dicoba soal yang ini, soal yang baru. Setiap pagi Pak Ali berangkat ke kantor yang berjarak 15 km dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor. Nah, kecepatannya sepeda motor Pak Ali itu adalah 50 km per jam. Ada yang tahu enggak ini jawabannya berapa? Bentar, saya lagi makan tapi mau ini mau hitung pakai otak bukan pakai tulisan Ya. Sebentar Pak,
Setiap pagi Ali berangkat ke kantor yang berjarak 15 km dari rumahnya bla bla bla. Oke. Coba gini aja. Coba, berarti berapa? Kayak gini sih tapi Nggak bisa. 50 kali 5. Udah usah aku jawab di chat, Us. Mas Faiz menjawab 750, yang lainnya jawab berapa? Ada yang tahu enggak? Oke, jawabannya itu kita gini. Nah, setiap pagi kan Pak Ali jarak sama dengan 15 km. Kecepatan sama dengan 50 km per jam. Ya, per jam. Yang ditanyakan adalah waktu. Nah, di sini waktu itu adalah rumusnya W sama dengan C dibagi K. Jadi 150 15 dibagi 50. Hasilnya adalah ini jadinya penyederhanaan. Ya, benar. Ini jadinya itu penyederhanaan anak-anak. Ya nggak bisa lah, Us apa? 15 kali 50, Us. Itu diper. Jadi 15 per 50. 15 per 50 disederhanakan. Lima belas per 50 itu disederhanakan. Jadi kan dia kalau sama-sama dibagi 5 kan berarti 3 per 10 ya. 3 per 10. Karena dia itu per jam ya toh. Kan kilometer per jam berarti 3 per 10 dikalikan 60 ya. 3 per 10 dikalikan 60, maka akan didapatkan jamnya. Berapa kira-kira itu jamnya? Jangan tahu enggak? Lima belas per 50.
nih penjelasannya ya. Nah, kan 15/50. Nanti itu kan disederhanakan jadinya 3/10 karena dia itu kilometer per jam, jadi dikalikan 60. Jadi 3/10 kali 60. Hasilnya adalah 30 menit. 30 menit 180. 18 menit. 18 jam. 3/10 di 3/10 kali 60. Berapa jawabannya? $180. Apa, Us? Apa, Us? 180 dikalikan 10. 180 kali 10. Iya, kan itu kan 180 dibagi 10. Kan dia kan kilometer per jam kan tadi. Karena ini jam, jadi kan 1 jamnya 18, Us. 18. Berarti dia menjadi 18 menit 18 kilometer 18 menit waktunya tuh. Hanya di sini. Oke, sudah ya latihan soalnya, kita lanjut ke soalnya. Pio, panjang sekali soalnya. Jangan lupa ditulis hari dan tanggalnya. Cari ya Allah. Panjang kali soalnya. Os. Iya. Ya tugas kemarin kan kayak portofolio ya, Us. Itu diapain, Us? Tuh kayak jawabnya kayak gimana? Yang mana? Yang IPS. Yang kemarin portofolio kan saya belum tuh diapain, Us? Aku nggak itu Dilihat di itu di PDF yang saya kirim. Ya udah aku tak simpen, Us. Habis itu Udah di print. Tas print cowili. Nggak bisa dibesarkan. Oh. Itu sudah 1 halaman penuh itu. Nah, itu ada bacalah teks pada bacaan berjudul Perkumpulan Petani Pemakai Air yang ada di paket halaman 95 sampai 96. Kemudian baru dijawab pertanyaannya di situ. Kendaraan. Soalnya ditulis soalnya. Jangan sampai ada yang nanti di sini ikut Google Meet tapi masih tanya soal, ya.
Soalnya ditulis. Bu, aku butuh waktu 1 jam untuk menulis soal, Setengah 10 nanti sudah ganti bahasa Arab loh kita. Kamu tunggu apa sih? Bahasa Arabnya sudah ada di Soalnya panjang, Gak apa-apa, yuk ditulis dulu. Sudah. Baik, nanti kalau semisal misalnya pakai laptop sendiri, kalau kamu ambil panduannya, kamu nanti turun nggak sih? Ya, setengah 10-an habis. Kamu 10 kan? Tapi sekarang di sini kamu turun. Oh, bisa bisa jadi makanya jangan juga
Iya. Siapa yang sudah selesai? Us baru nomor 2, Us. Soalnya panjang-panjang, Us. Tulis itu cepet, is. Sudah, Us. Mic-nya, Us. Yang sudah langsung ke itu ya, linknya bahasa Arab ya, yang sudah dikirimkan di grup ya. Langsung ke link bahasa Arab. Langsung, Us. Iya, langsung aja ke sana ya. Terima kasih Mas Fatir. Sudah.
Sudah. Oke. Untuk sejauh ini pelajaran sudah banyak yang itu. Ya, terima kasih Ustazah. Teman-teman udah. Sudah. Oke, kalau sudah langsung ke bahasa Arab ya. Langsung di Usolib. Belum. Aku masih nomor 3, Di screenshot aja, Mas. Mas Faiz, kalau bisa di screenshot. Bisa nggak? Di print screen. Udah di Tuliskan. Tadi aku telat kalau kebesaran. Mustafa. Oke, yang sudah langsung ke bahasa Arab ya anak-anak. Mas Nata, Mas Faiz, Mas Vito, Mas Azril, Mbak Ica, Mbak Tata, Mbak Febi. Belum. Langsung ke link bahasa Arab yang sudah dikasih di grup.
Aku masih nomor 3, Us. Di buku, ambil bukunya, buku tematik diambil buku tematik. Susu kental. Betul lah, kental artinya apa? Kental artinya. Yang kurang lihat di video pembelajaran nanti ya.